Seorang wanita di menit-menit terakhir final MasterChef. Dia menuangkan hidangan mahal yang telah dia siapkan dengan tangannya sendiri. Dan kemudian, dengan hanya 2 menit waktu luang, setelah menggosokkan sendok dengan cepat di atas es batu, pada sepotong tahu biasa, saya menggali sepotong tahu biasa. Itu karena dalam kehidupan terakhirnya, dia menggunakan bagian terbaik dari 6 jenis ikan yang berbeda untuk membuat hidangan asli. Tapi apa yang tidak dia duga adalah, kreasi gadis licik itu persis sama dengan karyanya sendiri. Dia bahkan menuduhnya mencuri idenya. Ketika dia mengatakan itu, wanita itu dikritik oleh para penonton. Wanita itu hendak membela diri, namun pacarnya tiba-tiba menghampiri dan menampar wajahnya. Dan bersama dengan gadis licik itu, dia menuduhnya melakukan plagiat. Pengkhianatan pacarnya memperburuk keadaan baginya. Fakta bahwa dia adalah seorang plagiat semakin terlihat jelas. Apa yang tidak dia duga adalah, bahkan asistennya yang paling terpercaya pun membantu wanita licik itu untuk menjebaknya. Sampai saat ini, wanita itu menyadari, dia mungkin telah dijebak oleh wanita licik itu. Pihak lain mungkin sudah bekerja sama untuk mencuri pekerjaannya. Tapi wanita yang telah melalui banyak pertempuran, tidak akan mudah kalah dengan tipu daya semacam ini. Kreativitas hanyalah salah satu bagian dari pertunjukan. Yang terpenting adalah kompetisi teknis dan rasa. Tapi wanita licik itu mengatakan bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk berkompetisi. Tapi kemudian, dia tiba-tiba mengedipkan mata ke arah kerumunan. Kemudian seorang pria berbaju hitam tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan. Dia menikam wanita itu. Adegan itu berantakan, dan wanita itu tidak menyadari. Dia telah dituduh secara salah. Tapi sekarang dia tidak punya kesempatan untuk menjelaskan. Mungkin surga mendengar kebencian wanita itu. Dia terlahir kembali 20 menit sebelum pertandingan dimulai. Dalam kehidupan ini, dia harus membalaskan dendam masa lalunya. Dia mencampakkan mantan pacarnya yang mengkhianatinya. Dia mengusir rekan koki yang mengkhianatinya. Saat memilih bahan makanan, dia juga lebih berhati-hati. Untuk mencegah situasi yang sama seperti di kehidupan terakhirnya, dia memutuskan untuk tidak membuat ayam. Sebagai gantinya, dia membuat kue kering. Pacarnya diam-diam mengambil semua ragi dan bedak dari tempat kompetisi. Berpikir bahwa tanpa bubuk ragi, gadis itu tidak akan bisa membuat kue yang enak. Ketika kompetisi dimulai, pacarnya memukul adonan dengan tinjunya. Penonton kagum dan memuji keterampilannya yang mengesankan. Tapi gadis itu membantah, kue itu tidak dibuat dengan kekerasan. Ini semua tentang keterampilan. Sang pacar membuat adonan menjadi kue berwarna jingga, sehingga tidak hanya terlihat seperti buah, tetapi juga rasanya seperti buah. Penonton mengira gadis itu akan kalah. Sang pacar mengatakan bahwa itu bukan keahlian terbaiknya. Keahlian utamanya adalah membuat kue kering seperti ikan yang keluar dari air. Gadis itu menyadari, pacarnya telah mencuri hasil karyanya yang asli. Dia akan membuat kue yang sama, dan membuktikan bahwa pacarnya telah mencurinya. Namun, sang pacar sudah menyelesaikan kue ikan di dalam airnya. Penonton melihat 2 ekor ikan di dalam air. Mereka terkesiap takjub. Mereka menyebutnya sihir. Bahkan kontestan lain di atas panggung pun mengaku kalah. Tapi gadis itu tidak khawatir sama sekali. Dia masih berencana untuk membuat kue seperti ikan di dalam air. Gadis yang licik itu mengingatkannya bahwa tidak ada bubuk ragi. Yang mengejutkan mereka, gadis itu menjawab bahwa ikan di dalam air tidak membutuhkan bubuk ragi. Hal ini mengejutkan mereka berdua. Penonton mengira gadis itu hanya menggertak. Mereka menertawakannya dan menyuruhnya untuk segera mengaku kalah.